Oke, mari kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami boleh bertemu pada malam hari ini melalui Zoom ini, biar kami boleh belajar tentang rest, istirahat yang Tuhan mau dalam hidup kami, sehingga Tuhan boleh memulihkan keadaan kami, sehingga kami tahu bagaimana bisa memulihkan diri kami setiap kami merasa lelah, setiap kami merasa jenuh, dan kami bisa menghindari keadaan burnout, keadaan kelelahan yang sangat besar sehingga membuat kami menjadi tidak produktif buat Tuhan. Berkatilah setiap kami dimanapun kami berada, sehingga kami boleh mendapatkan berkat. Berkatilah perekonomian, keuangan kami, kerohanian kami, keluarga kami, relasi-relasi kami, dan pelayanan-pelayanan kami, pekerjaan-pekerjaan kami. Biarlah semuanya memberikan buah yang lebat bagi kemuliaan-Mu. Kalau kami ada yang sakit, Tuhan, Kau yang memberi kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Tuhan boleh memberikan mujizat-Mu dan memberikan pertolongan-Mu. Kalau kami ada masalah, Tuhan juga memberikan solusi-solusi melalui pemberitaan saat ini itu boleh menjadi bagian solusi yang Tuhan mau berikan. Berkati dan urapi hamba-Mu dan kami semuanya. Biar Roh Kudus terus mencerahkan pikiran dan hati kami. Demi Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, satu kehormatan bisa belajar bersama-sama. Ya, nama saya Daniel Irot. Saya eh, lulusan dari Seminari Alkitab Asia Tenggara, ya, program MDiv. Setelah itu sempat melanjutkan di bidang marriage and family ya di saat juga. Saat ini kita akan belajar dari Xiang Yang Tan ya yang menulis buku tentang rest. Ya, beliau adalah seorang profesor ya, konseling yang melayani eh, sudah emeritus ya, melayani di Fuller Seminari di Amerika. Dia orang dari Singapura ya. Eh, dan saya bersyukur melalui persiapan itu saya mendengarkan beberapa materi dari Pak Sayang Tan di YouTube ya. Sungguh anugerah besar ini kalau bisa mendengarkan ya dari orang-orang yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mungkin berdiskusi dulu ya, apa yang membuat orang itu jenuh ya, lelah, capek, burnout begitu ya. Kalau ada hamba Tuhan di sini, apa yang membuat juga hamba Tuhan itu burnout ya? Nah, saya pikir tidak hanya hamba Tuhan ya, jemaat pun bisa burnout ya. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang mau berpendapat atau mau menulis di chat juga boleh ya. Kira-kira hal apa yang membuat hamba Tuhan itu menjadi burnout? Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin berpendapat ya. Apa yang membuat hamba Tuhan bisa kelelahan? Silakan. Kalau ada yang mau menulis di chat, silakan. Apakah ada Bapak Ibu? Materi ini saya kerjakan ya. Saya minat karena waktu itu saya mengikuti sebuah ya kebanyakan konseling. Ya, bisa begitu ya. Kebanyakan konseling. Materi ini saya ikuti Zoom-nya para hamba Tuhan waktu itu yang eh, membicarakan masalah ini ya. Jadi karena itu saya membaca sebuah buku yang berkaitan dengan ini ya sehingga ini boleh memperdalam eh, materi yang ada begitu ya. Nah, jadi kalau dari
Saya baca itu mengapa orang burnout, khususnya para hamba Tuhan itu adalah ketika hamba Tuhan itu melayani, ya, udah sepenuh hati, sudah semua diberikan, tapi tidak ada penghargaan, tidak dihargai usaha-usahanya. Itu membuat betul-betul kelelahan, ya, tidak ada penghargaan. Nah, kalau dari eh, dari hasil sharing itu disatukan begitu ya, hamba Tuhan atau kita juga bisa burn out ya ketika tuntutan pelayanan yang tidak realistis. Ini khusus untuk hamba Tuhan ya. Tuntutan pelayanan tidak realistis, terus menerus begitu ya. Satu minggu khotbah beberapa kali begitu ya. Besuk khotbah dan masih banyak lagi ya. Ada kemudian hamba Tuhan yang tipe kepribadian A, yang terus tertuntut, terus pencapaian, terus. Jadi tidak ada waktu istirahat. Jadi terus ingin mencapai ini ya. Sudah mencapai A, mencapai B, B, C, C, D. Jadi terus menerus apa itu terdorong terus menerus begitu. Itu kepribadian A ya. Kalau mungkin di dunia orang bekerja ada tipe begini ya, yang terus bekerja dan bekerja begitu ya. Ada yang tipe Superman atau Savior Syndrome. Ya, ini juga membuat lelah luar biasa. Lalu ritme hidupnya yang tidak sehat ya, kurang olahraga, eh, tidur kurang ya, makannya juga kurang bergizi ya, supermi itu ya. Oke. Lalu merasa kesepian dan sendirian. Ya, Bapak Ibu, ini merasa kesepian, kesendirian nih. Makanya kalau hamba Tuhan ini nanti kita akan ada nasihat-nasihat dari buku itu ya. Lalu konflik dengan diri sendiri, keluarga atau orang lain ya. Ada kisah dari seseorang hamba Tuhan yang udah pelayanan begitu ya Bapak Ibu ya. Istrinya tidak terperhatikan, istrinya udah ngomong ya, berikan waktu untuk keluarga kamu itu, untuk jemaat kamu berikan waktu. Untuk saya tidak ada waktu ya. Untuk saya tidak ada waktu. Kemudian istrinya bilang kepada Mbak Tuhan ini, udah saya rasa saya tidak mampu nih melanjutkan apa itu melanjutkan hubungan keluarga ini. Bayangkan ini hamba Tuhan melayani di jemaat, istrinya udah bilang begitu. Ya, dan itu menjadi satu pukulan buat hamba Tuhan ini. Lalu dia itu akhirnya cuti, break begitu ya, break, ambil studi, ya, ya. Lalu kemudian setelah itu akhirnya selanjutnya adalah mereka akhirnya ambil waktu konseling begitu ya bersama dengan istri, dan sehingga puji Tuhan sekarang pernikahan mereka ini boleh tetap bertahan, dan sekarang pelayanan hamba Tuhan itu dipulihkan gitu ya, lebih hebat lagi, lebih ada gairah yang besar untuk pelayanan ya. Jadi sebetulnya orang yang burn out, Bapak Ibu ya, itu orang yang bagaimana ya? Orang yang Mbak Tuhan ini cerita ya, ketika dia burn out itu dia rasanya nggak ingin berdoa. Berdoa saja dia nggak ingin, nggak mau ya, nggak ada keinginan untuk berdoa. Bayangkan Bapak Ibu di sini kalau ada yang sudah tidak ingin berdoa lagi ya, sudah rasanya kalau suruh pelayanan itu sudah berat sekali ya. Nah, itu tanda-tanda burnout atau tanda-tanda betul-betul Bapak Ibu butuh rest ya. Bisa terjadi lain lagi adalah identitas diri yang tidak sehat ya. Jadi melihat kesuksesan pelayanan itu adalah menjadi nilai dirinya ya. Jadi orang itu akhirnya
terus terpacu melayani terus sehingga akhirnya tidak kurang memperhatikan istirahat yang baik. Lalu atau kondisi berkanjang dalam dosa tertentu ya, misalnya karena kelelahan lalu jatuh ke pornografi. Ini adalah satu pola yang banyak terjadi ya, kondisi lelah apa yang bisa membuat hati ini kayak mendapatkan sesuatu ya, kekosongan ya melihat pornografi itu ya. Jadi hamba Tuhan bisa jatuh di sana, kekerasan hati atau dan relasi dengan Tuhan yang renggang. Ini yang dibagikan oleh eh, hamba Tuhan yang waktu itu saya ikut dalam Zoom-nya ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan tentu ini dampaknya sangat serius Bapak Ibu ya. Ketika orang mengalami burnout ya, kondisi kelelahan yang luar biasa, eh, anak-anak melihat ya hubungan tegang dengan pasangan, kondisi stres yang tidak sehat itu akhirnya terbawa kepada hubungan dengan anak-anak ya, hubungan dengan pasangan. Jadi apa yang dibutuhkan? Ya, maka itu Xia Yang Tan itu dulu beliau juga seorang yang kondisinya workaholic juga ya, sangat sangat ambisi itu untuk terus produktif begitu ya. Nah, kemudian dia menulis ini buku Rest ini ya di tahun 2000 begitu dan ketika saya mengikuti pembinaan tentang eh, masalah burnout ini ya di para hamba Tuhan, lalu saya menemukan buku ini yang saya punya e-booknya, lalu saya baca dan saya bagikan begitu ya, dan saya melihat ini sangat baik ya. Mari kita akan melihat bersama-sama. Nanti saya beri kesempatan Bapak Ibu boleh boleh memberikan masukan-masukan melengkapi kita semangatnya belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Oke, belum muncul ini. Bentar, ya. Oke, sebentar. Oke. Materi ini saya juga dibantu oleh AI yang namanya Notebook LM ya. Dia sangat bagus menolong kita para hamba-hamba Tuhan bisa memanfaatkan Notebook LM ini ya. Oke, kita melihat Rest mengalami damai sejahtera Allah di dunia yang gelisah ya, karya Dr. Xiang Yang Tan, dia profesor ya. Di dalam dunia yang gelisah gitu ya. Ini kondisi manusia yang ada pada saat ini Bapak Ibu ya. Banyak orang mengalami kelelahan fisik. Waktu saya bagikan flyer ini ada seorang hamba Tuhan itu menulis, "Iya Pak, saya juga mengalami kondisi kelelahan yang luar biasa." Gitu ya. Jadi materi ini sebetulnya untuk materi orang zaman sekarang begitu ya. Dulu diperkirakan tahun 60-an itu eh, orang yang bekerja itu 45 jam itu mereka berpikir, oh dengan ditemukan komputer maka orang bisa bekerja 20-an jam saja ya di tahun 60 70-an itu. Nah, ternyata Bapak Ibu mereka berpikir nanti tahun 90-an, tahun-tahun 90-an itu orang bekerja jadi 20 jaman sehingga ada waktu yang cukup untuk beristirahat, ambil waktu bersama keluarga. Ternyata Bapak Ibu, bagaimana hasilnya? Meleset Bapak Ibu ya.
Ternyata dengan ada komputer, ada laptop, ada semua hal yang canggih, tetap orang malah bekerjanya itu malah lebih banyak lagi waktu ya. Jadi akhirnya kembali dikatakan di sini masalah utama manusia kita ini bukan kurang waktu, tetapi kehilangan ketenangan jiwa. Ya, diagnosisnya ya hidupnya ini terburu-buru Bapak Ibu ya. Sindrom overload ya. Jadi kalau orang ini ada ini mobil gitu ya dengan kecepatan itu pertama rileks, oke sangat baik, aktivitas sangat baik, terus jalan lagi overload. Overload itu sudah dianggap overload itu kemudian kan menimbulkan hormon yang keluar itu ya, apa itu namanya eh, hormon-hormon yang membuat akhirnya terus kayak kecanduan hormon itu loh. Jadi kayak udah mencapai satu ini nggak mau berhenti, terus ingin mencapai lagi karena itu betul-betul menarik sekali karena udah mencapai dan mencapai begitu. Akhirnya masuk kepada kondisi talks gitu ya, kondisi tubuh pikiran yang terjebak dalam mode tegang dan waspada secara berlebihan. Jadi memang ini kondisi yang akhirnya bisa orang mengalami kelelahan kronis ya, burnout ya, dan hilangnya damai sejahtera karena betul-betul kondisi tuntutan yang luar biasa ya. Jadi kalau sebuah mesin itu terus bekerja, bekerja dan bekerja ya, tidak berhenti begitu. Persoalannya manusia ini bukan mesin ya. Seorang supir yang terus dia udah capek, ngantuk, terus bekerja terjadi banyak tabrakan ya. Kalau di Indonesia ini tabrakan gitu ya orang hanya bilang, oh ini apa namanya, ini sudah nasib gitu ya. Ini apa namanya remblong begitu ya. Jadi yang disalahkan kondisi seperti itu ya, ngantuk atau apa, lalu tertidur ya, microsleep begitu ya. Jadi akhirnya korban nyawa itu bisa banyak hilang ya karena hal-hal seperti itu. Tapi kalau di Amerika, Bapak Ibu, kondisi seperti itu tanggung jawabnya itu dituntut besar, Bapak Ibu ya. Kalau lakukan eh, satu kecelakaan dengan mobil ya, sampai akhirnya ada nyawa hilang itu tuntutannya bisa 10 tahun sampai 50 tahun ya. Jadi itu betul-betul tuntutan tanggung jawab begitu sangat besar sekali, Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang kena pakai zat mabuk atau pakai narkoba itu tuntutan tinggi sekali itu dianggap pembunuhan ya. Jadi luar biasa itu. Nah, makanya cuman itu di Indonesia ya itu tidak seperti itu ya. Jadi orang akhirnya mudah sembarangan begitu. Salah satu mungkin satu evaluasi saya. Nah, kalau John Orberg itu bilang keterburuan itu ya, terburu-buru itu musuh besar bagi kehidupan spiritual di zaman kita ya. Tergesa-gesa itu dapat menghancurkan jiwa kita ya. Itu John Orberg mengatakan begitu. Nah, kalau dimensi Alkitab memberikan ada kata-kata dari Alkitab tentang istirahat ya. Ada dari Sabat ya, langkah fisik untuk berhenti dari pekerjaan. Nuah ya, ini juga istirahat pakai bahasa Ibrani semua ini ya. Menetap dengan rasa aman, ketiadaan pergerakan yang gelisah ya ini dari bahasa Ibrani ya. Sagat ini ya, sagat ini ketenangan jiwa sejati dan ketiadaan tekanan eksternal maupun kecemasan internal. Jadi ini gambaran Alkitab tentang kondisi istirahat. Jadi tidak ada pekerjaan ya, kondisi jiwa yang aman ya,
Tidak ada kecemasan internal, eksternal, jiwanya tenang ya. Eh, Rest yang sejati itu ya ada kedamaian ya, rasa aman, berhenti dari usaha mengontrol hidup ya. Jadi ini sebuah rest yang sejati. Ada orang yang hanya relief ya, lega sementara, berbeda dengan rest yang sejati ya. Orang masa sekarang orang main game ya, ini scrolling ya. Jadi itu mungkin bisa lega, tapi belum tentu bisa rest. Ya, itu evaluasi buat saya dan kita semua ini diberikan ya. Kelegaan sementara itu hanya pelarian eksternal sumbernya ya, hiburan, liburan ya, belanja. Kalau istirahat sejati sumbernya relasi internal dengan Allah, rasa aman dalam kedaulatannya. Sifatnya itu menghindari realita, kalau yang kelegaan sementara, eh, lalu durasinya itu habis seketika saat aktivitas pelarian selesai, hasil akhirnya kembali ke siklus kecemasan dan kelelahan. Kalau yang istirahat sejati itu sifatnya menghadapi realita dengan damai sejahtera, kejujuran batin. Durasinya itu bisa bertahan lama ya karena rest ya bisa menetap meskipun di tengah badai, masalah. Hasil akhirnya itu kapasitas untuk mencintai, melayani, dan bersabar itu muncul ya. Kapasitas mencintai muncul ya. Buah Roh Kudus itu bertumbuh ya. Jadi kalau orang lagi burnout, kelelahan ya, salah satu indikasinya buah Roh Kudus tidak bertumbuh. Tapi kalau istirahat yang sejati ya, kita betul-betul ada buah Roh Kudus yang bertumbuh itu. Di sisi yang lain adalah anatominya ya, kalau gejala keresahan itu panik, dikendalikan impuls, lelah, selalu merasa tertinggal ya, sehingga perlu FOMO ya, terus harus tahu ya apa pencapaian-pencapaian yang sudah ada harus terus selesai ya. Lalu yang ini ya, yang paling paling perlu dipertimbangkan adalah nilai diri diukur produktivitas. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Nilai diri itu diukur dari prestasi, pandangan orang ya. Nah, makanya ini keresahan yang sulit diselesaikan itu karena nilai dirinya yang salah, ya, diukur secara salah. Tapi ketenangan ini ya, ada ketenangan hati, bisa reflektif, mampu melepaskan tanpa cemas, menikmati momen saat ini, kesadaran akan siapa diri kita dan siapa Tuhan. Nah, ini yang menjadi dasarnya menurut saya adalah mengerti siapa kita di dalam Tuhan ya. Nilai diri kita saya berharga karena karya Yesus dan anggapan Allah. Jadi bukan prestasi dan anggapan orang ya. Sehingga ini akan menolong orang bisa punya ketenangan, tidak mudah untuk menjadi yes man begitu ya. Tidak mudah untuk menjadi orang yang pleaser ya, orang terus menyenangkan orang ya. Saya mengakui saya orang yang pleaser ya. Saya bergumul dengan hal itu untuk bisa menang ya. Belajar menolak itu sulit buat saya, tetapi ya saya bersyukur dengan saya pelayanan sendiri kabel ini. Saya merasa dengan pelayanan mengatur sendiri ini menolong saya untuk melepaskan diri menjadi orang yang pleaser. Karena kalau pelayanan di satu gereja berarti kan apalagi kondisi seperti majelis itu adalah yang pemimpin begitu ya. Ini beda tentu dengan yang GBI kalau hamba Tuhan itu pemimpinnya ya. Kalau kami seperti di gereja-gereja
tertentu ya, yang Protestan mainstream itu majelis itu bisa menjadi ya apa itu menjadi yang memimpin begitu. Sehingga ada tuntutan buat hamba Tuhan itu luar biasa ya. Seperti kalau seperti perusahaan itu hamba Tuhan dituntut tidak boleh salah, tidak boleh harus seperti ini, harus seperti ini, seperti ini, harus menghasilkan berapa ya. Itu menjadi hamba Tuhan betul-betul menjadi lelah di sana ya. eh, ini sebuah gambaran saja ya. Orang kecanduan adrenalin, Bapak Ibu ya. Ini yang saya maksudkan. Orang kecanduan adrenalin karena ada sesuatu yang menantang, dia bisa selesaikan. Ya, sebetulnya ini masih wajar kalau adrenalin itu ada dan orang apa ya? Akhirnya orang berusaha memberi yang terbaik. Persoalannya adalah orang kepingin terus merasakan adrenalin itu terus-menerus ada. Nah, itu yang menjadi tidak sehat begitu ya. Lalu akhirnya takut kekosongan ya, keheningan memaksa kita menghadapi luka batin dan emosi yang ditekan. Jadi orang tidak berani. Mengapa sih orang takut istirahat? Mengapa sih kita takut istirahat? Ya, ini alasan-alasan di sini ya. Kecanduan adrenalin, takut kita tidak ngapa-ngapain, malah kita akhirnya harus memikirkan dulu kita ngalami luka batin ini, emosi yang tertekan, ya, jadi melihat realitas diri begitu ya. Nah, kita takut, jadi karena itu kita terus aktif ya. Nah, ini ada lagi nilai diri yang berbasis performa. Ya, ini. Ya, ini ya mengapa kita takut istirahat. Ya, ini alasan-alasannya ini ya. Lalu kita takut kehilangan kendali. Khawatir segalanya akan runtuh jika kita melambat. Nah, seolah-olah kalau bukan saya ini bagaimana ini gereja apa maju? Komisi ini bisa maju atau apa ya? Nah, jadi seolah-olah kita yang luar biasa ya. Padahal tanpa kita pun juga pekerjaan Tuhan ya, Tuhan memajukan gitu ya, Bapak Ibu. Tidak harus bergantung kepada kita. Lalu terjebak siklus ya aktivitas melahirkan lebih banyak tuntutan begitu ya. Terus seperti ini ya. Nah, ada 4 pilar istirahat yang holistik. Jadi ada secara fisik, tidur cukup, jaga batasan, waktu, sabat, mingguan ya. Lalu emosi, secara emosional ya. Ada ketenangan mental, kedamaian pikiran. Ada secara relasional. Ya. Ada keharmonisan, pengampunan, komunitas yang saling mendukung. Ini istirahat yang holistik ya. Spiritual ya, mempercayai Tuhan ya sepenuhnya, kebebasan dari rasa bersalah dan ada penyerahan diri. Nah, kita akan melihat ini gambaran istirahat rest yang holistik ya, fisik, emosi, relasi, spiritual. Nah, lalu kemudian mengapa istirahat kita gagal? Ya, karena kita kepada kena ilusi kontrol ini ya, ilusi yang mengatakan keinginan untuk mengontrol jalan hidup kita, ketidakmampuan kita percaya kepada Tuhan ya, dan perfeksionisme. Jadi kita ini orang-orang yang tidak percaya ya, sulit percaya sama orang ya, tidak mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan seolah-olah hidup ini di dalam kontrolnya. Nah, ini yang persoalannya. Ilusi, ini ilusi, betul-betul ilusi ya. Nah, yang benar adalah kalau dia bisa punya istirahat secara rohani. Ya, kita akan melihat ya. Allah sebagai sumber istirahat kita ya. Jadi memang ini menjadi sebuah kunci Tuhan menjadi sumber istirahat ya. Kalau kita melihat dari eh, ayat-ayatnya ya, ada dasar Alkitab Matius 11 ayat 28 ya.
kemudian Mazmur tentang perlindungan Tuhan, ya. Mazmur 23 ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku ya. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau dan seterusnya. Lalu Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, hai yang letih, lesu, dan beban berat. Ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, begitu. Nah, kemudian mengalami istirahat itu apa ya? Jadi gambarannya adalah kita tinggal di dalam Kristus, ya. Di Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Istirahat bukan berarti pasif, melainkan keintiman. Tanpa hubungan yang dekat dan intim dengan Kristus, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Waktu intensional sangat esensial ya, keheningan dan kesendirian. Oke, paradigma cook yang ringan, ya kedagingan ini ya, kita berusaha menghadapi hidup dengan kekuatan sendiri, perfeksionisme yang menghasilkan kelelahan jiwa. Tapi cook Kristus ini persekutuan intim dengan Bapa ya. Yesus tidak meminta kita memikul bebannya, ia hanya mengajak kita memakai cooknya, yaitu hubungannya dengan yang intim dan penuh kasih dengan Allah Bapa. Cook ini sangat ringan. Nah, sekarang ini adalah alat-alatnya ya. Jadi bagaimana mencapai rest itu? Nah, ini menjadi satu tools-nya ya. Peralatan-peralatan yang bisa dipakai untuk mencapai rest itu ya. Pertama, berpusat pada gembala. Artinya kita menjadikan Kristus menjadi gembala kita ya. Hmm, jadi kalau Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menjadi rest Bapak Ibu ya. Orang yang bergumul dengan keselamatannya, dia bergumul dengan rasa berdosa, rasa bersalah ya. Harus lakukan ini dan itu. Tetapi ketika dia mendengar Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia terima, dia rest Bapak Ibu ya, karena dia tahu dia sudah menerima keselamatan yang kekal. Ya, dia sudah mendapatkan keselamatan yang pasti. Di dalam Kristus kita dibenarkan, dikuduskan. Keselamatan kita dijamin oleh gembala kita Yesus Kristus itu ya. Kalau berpegangan orang Romawi, orang Indian kuno itu ya, dua tangan begini, satu tangan dari orang lain, satu tangan dari yang lain, dua orang berpegangan ya, begini pegangannya. Pegangan kita bisa capek, kita bisa nggak setia, kita bisa melepaskan pegangan kita ya. Kalau satu itu mewakili Tuhan, satu mewakili manusia. Tapi tangan Tuhan memegang kita, asalkan kita memang sudah lahir baru, kita menjadi statusnya anak Allah, maka kita boleh rest di tangan Tuhan, artinya keselamatan kita tidak akan hilang, karena Kristuslah yang menjaga keselamatan kita ya, karena Allah lah yang menetapkan kita, ketika dunia ini belum ada, kita sudah ditetapkan, dipilih untuk percaya kepada Kristus. Itu menjadi rest yang betul-betul sejati, begitu ya. Orang yang lain, Bapak Ibu, bagaimana mereka masih berjuang ya. Mereka masih melakukan ini dan itu. Mereka harus lakukan ini dan itu ya. Mereka belum rest di dalam hal itu. Oke. Ini gambaran Tuhan itu gembala kita, hubungan yang intim kita dengan Kristus ya. Kristus rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Betapa berharganya kita di hadapan Dia ya. Dia sudah
Kita berharga karena dia sudah menyerahkan nyawa, membayar dengan darahnya yang mahal. Jadi kita boleh percaya kalau Kristus sudah menyerahkan nyawanya buat kita, Bapak Ibu ya. Segala-gala yang terbaik sudah diberikan kepada kita. Makanya kita yang sudah percaya, kita sudah diselamatkan, kita pasti diselamatkan ya Bapak Ibu ya. Kalau ada dosa yang kita lakukan, kita tinggal minta ampun, bertobat sungguh-sungguh. Kristus dengan darah yang di kayu salib itu sudah menghapuskan semua dosa kita. Itu kabar baik. Dia sangat mengasihi kita semua, Bapak Ibu. Oke, eh, gambaran Mazmur 23 ini ada istirahat yang cukup ya. Takkan kekurangan aku, ya. Gambaran istirahat dan kecukupan, ya. Kemudian istirahat emosional, air yang tenang, ya, yang menyegarkan jiwaku, keheningan batin yang menyembuhkan, ya. Gada dan tongkat itu istirahat relasional dan perlindungan. Sekarang kita masuk kepada penyerahan yang dipenuhi roh, gitu ya. Artinya dalam hidup kita ini yang menekankan kemandirian, Yesus mengajarkan bahwa rahasia istirahat jiwa adalah penyerahan diri, ya. Penyerahan diri kita dalam kerendahan hati. Berarti menyangkal diri, memikul salib, kehilangan hidup demi Kristus untuk menyelamatkannya. Mengalami istirahat Tuhan membutuhkan penyerahan diri secara terus-menerus kepada Roh Kudus, ya, Efesus 5 ayat 18. Jadi hidup yang dipimpin oleh Roh atau hidup yang dipimpin oleh kedagingan. Dosa, ya, hal yang perlu diserahkan yang meliputi mengakui dan bertobat dari dosa kita, karena dosa yang tidak diakui menghalangi persekutuan dengan Tuhan dan menyebabkan kegelisahan. Ya, jadi ini sangat penting sekali untuk kita boleh dipimpin Roh Kudus, sehingga kita boleh mengakui dosa-dosa kita dan berbalik, bertobat ya. Lalu bisa menyerahkan seluruh kehidupan kita ya, menyerahkan waktu, talenta, harta, hubungan, dan kepemimpinan di dalam kendali Roh Kudus ya, dipimpin Roh Kudus. Lalu hati kita juga memberikan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Penyerahan ini kita untuk kita serahkan ya, penyerahan kepada Tuhan ini kita minta dipimpin Roh Kudus, memberdayakan kita untuk hidup terus dalam penyerahan yang dipenuhi oleh Roh Kudus begitu. Eh, Berikutnya adalah kesendirian dan keheningan ya. Tools yang pertama menjadikan Allah itu shepherd kita ya. Allah menjadi shepherd, menjadi gembala, kemudian dipimpin Roh Kudus. Ya, gimana hidup ini di dalam pimpinan Roh Kudus yang kita berani menyerahkan hidup sepenuhnya, itu akan menolong kita untuk rest. Kemudian ini hal-hal yang bagian-bagian untuk diri kita ya, ada kesendirian dan keheningan. Jadi kesendirian itu menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan, ya. Keheningan itu ketiadaan kata-kata dan suara-suara lain, adalah disiplin spiritual yang penting untuk pertumbuhan. Yesus sendiri sering menarik diri ke tempat-tempat sunyi untuk berdoa ya. Yesus pun berdoa, dia tidak mau ketika orang ingin untuk dia terus melayani ya, tetapi Yesus pun mengambil waktu untuk ada keheningan. Kesendirian itu dan keheningan memungkinkan untuk mengalami kuasa transformatif ya melalui persekutuan intim dengan Bapa ya. Jadi memang ini menjadi satu PR ya, PR buat kita semua untuk
kita punya persekutuan yang intim dengan Bapa. Ini PR untuk saya dan kita semua Bapak Ibu supaya terus kita membangun hubungan yang dekat ya. Kalau kita dengan pasangan kita Bapak Ibu ya, eh, hubungan yang intim kita bangun Bapak Ibu ya. Kita bangun hubungan yang intim, relasi yang dekat dengan pasangan ya. Nah, seperti itulah Tuhan ingin kita terus mengenal Tuhan dan relasi kita dengan Tuhan itu makin terus bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Kristus. Ya. Kita boleh mendapatkan istirahat dan pemulihan. Kita boleh memahami dan mengalami kasih karunia Tuhan secara lebih mendalam, menghadapi diri kita sendiri dengan jujur ya, bisa jadi sulit tetapi penting untuk pertumbuhan ya. Jadi diri kita itu seperti apa sih sebetulnya diri kita ini ya? Kalau kita tipe 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 A ya, bagaimana berubah ya? Misalnya nilai diri kita ditentukan dari nilai diri kita ditentukan dari pencapaian ya, itu menjadi dasar nilai diri kita atau anggapan orang lain ya. Kita belajar berubah di situ ya. Jadi kita belajar untuk dalam kesepian, kesendirian itu kita bisa refleksi diri kita ya, sehingga kita mengubah hal-hal yang salah itu, pikiran-pikiran yang salah. Kita kemudian berani untuk mengalami proses pemurnian ya, dimurnikan oleh Tuhan. Lalu praktek ini menjadwalkan tenang setiap hari ya, ada waktu hening ya, mendengarkan lebih daripada berbicara, melakukan retreat ya. Retreat itu kan artinya mundur untuk bisa tenang. Bapak Ibu, ini sebetulnya ada retreat hamba Tuhan yang memang khusus untuk hamba Tuhan dulu ini ya. Jadi retreat khusus untuk hamba Tuhan yang apa namanya? Kalau Bapak Ibu ada yang minat nanti bisa kontak Japri ya kepada saya pribadi, nanti saya beritahu informasi itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah tools yang lain adalah kesederhanaan ya, simplicity. Ya, ini PR buat saya juga Bapak Ibu ya. Kesederhanaan ini membebaskan kita dari kelebihan, keserakan, keinginan yang berlebihan ya. Ini membantu kita membedakan apa yang bernilai dan apa yang tidak. Kesederhanaan mencakup kesederhanaan batin ya. Fokus pada pusat ilahi dalam hati yaitu Tuhan sendiri, mencari kerajaannya terlebih dahulu dalam ketaatan yang kudus ya, menghasilkan kebebasan dari kecemasan, kesederhanaan batin, kesederhanaan luar ya, meliputi ini kehidupi gaya hidup yang lebih sederhana, ditandai dengan memberi, ya, melayani, berkorban, menyingkirkan barang-barang yang tidak perlu. Kesederhanaan korporat, ya, berkaitan dengan gereja dan dunia, menangani isu-isu ekonomi dan keadilan sosial. Praktek kesederhanaan ini meliputi pembelian yang bijak, pengelolaan waktu, prioritas yang jelas, hidup dengan kesadaran akan pemeliharaan Tuhan. Ya, ini juga pergumulan Bapak Xia Yang Tan dia ceritakan ya, karena dia itu sebagai seorang profesor ya, research, penulis buku, bukunya sangat banyak sekali, baik di rumahnya ya, baik di kantornya, dia punya perpustakaan ya. Tapi ada nasihat yang dia dapatkan yaitu kalau ada buku yang hanya dibaca satu kali saja, nanti setelah itu nggak dibaca, lebih baik jangan dibeli begitu. Nah, mendisiplin itu sangat tidak mudah Bapak Ibu ya.
Buat kita hamba-hamba Tuhan yang melihat buku itu sebagai satu harta ya, itu sangat tidak mudah itu ya. Jadi eh, kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan di sana ya, beli, 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 beli begitu ya, dan mungkin belum tentu bisa termanfaatkan dengan baik. Ini contoh kesederhanaan ya. Lalu yang tools yang berikutnya adalah sabat. Sabat itu adalah perintah Tuhan, bukan sekadar saran ya. Ini adalah hari yang ditetapkan untuk berhenti dari pekerjaan, beristirahat dan menyembah Tuhan yang dirancang untuk memberkati kita, Bapak Ibu ya. Jadi jelas Tuhan ingin hormatilah hari Sabat itu sebetulnya untuk melindungi kita sendiri. Jadi ketika kita bisa sabat, istirahat ya, kita bisa seperti Tuhan yang mencipta langit bumi ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari sampai ke-6 diciptakan manusia ya, binatang. Lalu kemudian hari ke-7 Tuhan istirahat. Dan Tuhan melihat, Tuhan mengapresiasi yang dibuat itu sungguh sangat amat baik. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ketika kita bisa sabat, Bapak Ibu ya, itu menolong kita untuk mengapresiasi karya-karya Tuhan, mengapresiasi karya-karya Tuhan melalui hidup kita, mengapresiasi karya-karya Tuhan di hidup orang lain, mengapresiasi Bapak Ibu, kita mengapresiasi hal-hal yang baik yang ada dalam diri kita, ya. Kita bisa merefleksikan, bisa memikirkan hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan, sehingga kita ketika bisa mengapresiasi itu, sukacita ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Ketenangan batin itu ya, menolong kita untuk bisa kita bersukacita dengan apa yang kita sudah miliki. Ya, sabat sebagai praktek yang baik ya. Dunia modern ini pun mengakui ya pentingnya hari istirahat untuk kesehatan mental dan fisik. Ya, dunia modern sudah mengakui ya. Sahabat Yahudi juga menyoroti ya. Mereka merefleksikan sabat sebagai waktu yang sakral. Untuk kita orang Kristen, kita mengadaptasi prinsip sabat untuk hari Minggu yang menekankan istirahat jiwa kita, ya, pertemuan dengan Tuhan, dengan umat Tuhan, sukacita, pengakuan hari ini miliknya Tuhan, ya. Sabat itu sepenuhnya, menjaga sabat sepenuhnya artinya apa ya? Mengutip seorang teolog ya, Marva Daun ini, dia mengatakan sabat itu melibatkan berhenti dari pekerjaan, kecemasan, keserakahan, ya. Lalu beristirahat, ya, berhenti, lalu beristirahat, meliputi fisik, emosi, spiritual, lalu merangkul, ya, nilai-nilai komunitas, waktu, memberi, ya, kita merangkul untuk bersama-sama komunitas, bertemu dengan saudara-saudara seiman, ya, hidup dalam melayanan, lalu juga berpesta, artinya kita menghargai apa-apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan ini. Kita merayakan. Jadi sahabat sejati itu berpusat pada Tuhan, ya, yang ada doanya, penyembahannya, istirahat yang menyenangkan, ya. Ini persoalannya adalah kita orang Kristen ini juga hamba Tuhan, kadang-kadang sudah tidak ada lagi sabat, ya, terus bekerja dan bekerja, ya. Jadi itu yang menyebabkan burnout, ya, menyebabkan betul-betul kondisi yang burnout. Jadi sabat itu diciptakan untuk manusia, ya, bukan manusia untuk sabat. Ya. Sabat itu bisa satu hari, kalau kita dalam penerapan praktis Bapak Ibu ya, sabat itu bisa satu hari dalam setiap minggu, ya, ada istirahat satu hari setiap minggu. Tetapi juga bisa dalam satu hari itu kita
ada sahabat juga ya, berupa jam, jam sabat ya. Artinya kita ambil waktu istirahat ya. Dalam bekerja itu kita ambil waktu tenang saat teduh begitu ya. Ambil waktu atau sore hari sabat atau bisa jalan-jalan, jalan jalan-jalan waktu sambil melakukan olahraga begitu ya. Itu sahabat kita juga bisa begitu. Aktivitasnya apa? Ya menyalakan lilin, menyanyikan lagu, berdoa, bercerita, eh, beribadah, makan, tidur, ya, hubungan seks, itu bisa juga menjadi satu kondisi kita beristirahat. Kemudian tidur, ya, jadi tools-toolsnya untuk kita rest itu, ya, menjadikan Tuhan gembala kita, mau dipimpin Roh Kudus, ya, ambil waktu solitude, simplisitas, ya, kesederhanaan, kemudian sabat, kemudian tidur. Ya. Tidur itu disarankan ini adalah sekitar 8 sampai 9 jam ya. Tidur yang cukup sangat penting Bapak Ibu untuk kesejahteraan fisik, emosi, mental, dan spiritual. Kurang tidur menyebabkan stres, cemas, dan penurunan produktivitas Bapak Ibu ya. Ini juga PR buat saya karena tidur ini tergoda dengan scrolling ya, scrolling yang ini kadang-kadang waktu untuk tidur menjadi terkorbankan. Pentingnya tidur. Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup meningkatkan kreativitas, energi, dan produktivitas. Bapak Ibu ya, ini hasil penelitian ya. Orang-orang yang mengerjakan tugas itu menjadi produktif ketika mereka mengalami cukup tidur ya. Hubungan stres dan tidur ya. Stres kronis mengganggu produksi serotonin yang penting untuk tidur ya. Jadi kalau stres ya itu mengganggu produksi serotonin, padahal serotonin itu penting untuk tidur, begitu ya. Jadi sangat penting sekali untuk membereskan stres yang merusak, Bapak Ibu ya. Jadi orang kalau mau bahagia, Bapak Ibu ya, perlu menyingkirkan semua stres-stres yang tidak perlu, Bapak Ibu. Karena kalau stres itu ada di dalam diri kita ini, kebahagiaan itu tidak akan masuk di dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Jadi ketenangan itu, ketenangan jiwa itu tidak bisa masuk karena stres itu jadi kayak istilahnya di dalam kamar tidur itu ada beruang begitu ya. Ini sebuah penggambaran. Bagaimana orang mau tidur di situ kalau ada beruangnya? Ya, beruangnya itu perlu diusir ya, perlu ditaruh di luar, ditaruh di kebun binatang begitu lah ya. Tidak boleh, jangan ada yang masuk di kamar tidur begitu. Nah, itu gambaran kalau kita mau bahagia ya, stres yang merusak itu jangan ada di dalam kehidupan kita ya. Itu karena itu emosi yang positif, hal-hal yang baik ya, tidak bisa masuk ke dalam kamar itu ya. Kalau diibaratkan sebuah kamar itu perlu dikeluarkan dulu stresnya sehingga kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita itu boleh masuk di dalam diri kita. Dua jenis tidur ya, tidur yang ada mimpi untuk pemulihan mental, tidur tidur non REM ya untuk pemulihan fisik. Jadi Bapak Ibu dalam setiap 90 menit itu ada satu siklus mimpi ya. Setiap 90 menit, 90 menit, 90 menit sehingga kalau orang tidurnya 9 jam, dia mengalami 6 siklus itu. Nah, itu yang sehat kan, yang sangat baik ya. Nah, persoalan zaman sekarang ini ya orang kurang tidur ya. Ada yang bahkan ya tidur 4 sampai 5 jam saja begitu ya. Dan itu bisa karena ngantuk ya, kecelakaan kerja ya, bisa korban nyawa, korban cacat Bapak Ibu ya karena di pabrik
yang seharusnya dimasukkan barangnya, tangannya yang dimasukkan mesinnya begitu ya. Ya, kejadian-kejadian seperti itu ya karena kelelahan-kelelahan itu. Lalu kemudian kecelakaan-kecelakaan ya. Jadi itu korban nyawa itu karena ya orang kurang tidur lalu nyetir begitu. Ya, yang akhirnya jadi korban orang-orang yang lain yang disetiri begitu ya. Oke, cara tidur nyenyak ya, menjaga jadwal tidur konsisten, menghindari stimulan, menciptakan lingkungan tidur yang gelap ya, maksudnya tidur yang tidak pakai lampu ya, dan tenang, olahraga teratur, mengelola pikiran sebelum tidur. Perspektif Alkitab, Alkitab menghargai tidur sebagai anugerah Tuhan ya, dan mengakui bahwa Tuhan dapat berbicara melalui mimpi. Tidur adalah tindakan kepercayaan kepada Tuhan. Ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita tidur itu sebenarnya kita mengakui Tuhan kau berdaulat atas hidupku ini ya. Aku tidak tahu besok bagaimana apa yang akan terjadi, tapi aku percayakan pada Tuhan. Nah, itu gambaran kita tidur itu sebuah gambaran kita percaya kepada Tuhan yang berdaulat, yang kasih, yang melindungi kita. Lalu kemudian yang lainnya adalah masalah insomnia, Bapak Ibu ya. Karena itu sangat penting untuk mengelola stres, cemas, dan kebencian. Ada istilah beristirahat dalam roh ya, fenomena spiritual yang dapat membawa kedamaian dan sentuhan Tuhan yang mendalam. Ya, jelas artinya Roh Kudus memimpin, memberikan pikiran-pikiran yang benar kepada kita, gitu. Ini ada perkataan begini Bapak Ibu ya, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, ya termasuk tidur, menimbulkan produktivitas. Lebih baik bekerja 45 jam seminggu, tapi bisa produktivitas 100%, ya, daripada orang itu bekerja lebih daripada itu ya, sampai kelelahan, ya, sampai kurang istirahat, kurang tidur, tapi produktivitasnya tidak 100%. Itu menjadi pemikiran. Meter, seorang penulis juga memberi saran ya, yang dikutip oleh Xia Yang Tan, ya mempersiapkan diri sebelum tidur dengan berdoa agar Tuhan berbicara kepada kita melalui mimpi. Ini berkaitan dengan mimpi, Bapak Ibu ya. Mencatat mimpi sesegera mungkin setelah bangun, mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting kepada diri seperti mengapa saya bermimpi ini ya. Masalah apa dalam hidupku yang diangkat oleh mimpi ini? Apa yang diminta dari mimpi ini dariku? Merenungkan simbolisme, analogi, gambaran yang muncul dalam mimpi. Menyadari bahwa kita tidak selalu tepat dalam menafsirkan mimpi, karena itu melakukan refleksi mimpi bersama keluarga dan pasangan, serta komunitas kita yang lebih luas dapat membantu. Mengajukan pertanyaan tentang bagaimana mimpi itu berhubungan dengan keluarga kita, gereja, dan komunitas kita. Apakah mimpi itu mengkonfirmasi bahwa saya menggunakan karunia dan bakat saya untuk memanfaatkan membangun komunitas saya? Ya, apakah keluarga, gereja, dan komunitas saya meminta sesuatu dari saya melalui mimpi ini ya? Akhirnya mencatat mimpi seperti apa pengalaman mimpi itu dan apa arti mimpi tersebut ya. Ini sesuatu yang baru buat saya ya. Mencatat mimpi ya dan mencoba mengartikannya. Oke. Yang tools berikutnya adalah komunitas spiritual. Komunitas spiritual ini adalah kita bertumbuh Bapak Ibu di dalam sebuah komunitas ya. Jadi, artinya kita tidak bisa Superman ya. Budaya Barat itu adalah budaya yang seorang ya, seorang diri begitu ya menjadi Superman ya. Jadi karena itu kita perlu hati-hati dalam bertumbuh ya, dalam mencapai
rest pun kita perlu yang namanya komunitas persekutuan Kristen ya. Persekutuan Kristen itu berkumpul, beribadah, melayani, berdoa, belajar firman ya, dan melakukan pelayanan. Ini seharusnya ditandai dengan sukacita dan kasih sayang yang tulus. Keluarga itu juga merupakan komunitas ya. Keluarga itu bisa menjadi tempat untuk pemuritan buat anak-anak dan pertumbuhan spiritual kita orang tua dan anak-anak. Lalu persahabatan spiritual ya atau spiritual director ya, directing, mentoring ya. Ini gambaran mentoring ya. Hubungan yang mendalam, saling mendukung ya, berani cerita kelemahan, kekurangan ya pada orang yang tepat tentunya. Jadi ini bisa menjadi satu memungkinkan kita istirahat, mengalami istirahat dari Tuhan ya. Dan kita menjadi saluran istirahat bagi orang lain ketika orang lain bisa sharing kepada kita, berbagi kepada kita, ya, mendapatkan penguatan. Jadi berbagi beban ya. Komunitas itu menjadi berbagi beban, pengarahan spiritual, saluran istirahat ya. Nah, nah, di dalam komunitas itu bisa orang mempunyai apa ya dalam kelompok kecil, cell group ya. Kalau di gereja saya itu nah, ya kelompok kecilnya namanya cross gitu ya, ada singkatannya. Kelompok-kelompok kecil lah ya, small group, cell group, CG atau apapun bentuknya itu sangat baik ya. Nah, dalam sebuah cell group ada yang punya tekad seperti ini ya, mereka mau untuk dengan rahmat Tuhan mau menyisihkan waktu berdoa, meditasi, bacaan rohani ya dalam kesepakatan cell group, mau berjuang melawan dosa, mau menyambut Roh Kudus menggunakan karunia-Nya, dengan rahmat Tuhan mau melayani orang lain ya. Dengan rahmat Tuhan mau menampakkan kehadiran Tuhan dalam diriku. Jadi cell group ini menolong kita untuk punya komitmen-komitmen yang baik begitu. Jadi kita rest di dalam sebuah komunitas yang baik. Kemudian servanthood ya. Melayani, sikap melayani yang berakar pada Kristus ini juga adalah kunci mengalami istirahat dan kedamaian Tuhan ya. Jadi ketika kita ini tahu bahwa kita ini servant, ya, kita ini adalah hamba, ya. Hamba itu artinya bukan orang yang mengontrol, Bapak Ibu ya, tapi melepaskan kontrol itu kepada Tuhan. Disitulah ketika kita melepaskan kontrol hidup ini ya, seperti Maria yang mengatakan ketika dia hamil, ketika belum menikah, ya, dia mengatakan, aku ini hambamu, terjadilah seperti yang kau mau, ya. Coba bayangkan ketika Maria waktu itu dia tidak bisa menerima hal itu, Bapak Ibu ya. Tidak ada rest pada waktu itu. Pasti dia tidak akan tenang, tidak akan memberontak, hatinya tidak damai ya. Tapi ketika dia mengatakan, aku ini hambamu Tuhan. Jadilah seperti kehendakmu. Nah, disitulah seorang yang punya jiwa servanthood ya. Jadi identitas dan harga diri tidak boleh diserahkan pada peran atau kekuasaan, ya, tetapi pada melayani Tuhan sebagai satu-satunya penonton. Ambisi kita adalah pelayanan, ya. Uh, jadi biarlah kita boleh menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nilai diri kita itu adalah kepada karya Kristus, ya, dan anggapan Allah. Setelah itu kita lakukan apa yang kita mampu dan kita bisa sebagai seorang hamba yang Tuhan ingin kita melakukan kehendaknya. Hamba dan sahabat Tuhan, Yesus memanggil kita menjadi sahabatnya, berarti kita memiliki hubungan yang intim, dan kepercayaan dengannya memampukan kita melayani dari kasih, bukan kewajiban.
ada pelayanan sejati vs perbudakan ya Bapak Ibu ya. Orang yang budak itu terpaksa ya, akhirnya menyebabkan manipulasi, beban pelayanan itu jadi sesuatu yang bukan sukarela tapi keterpaksaan. Pelayanan sejati mengalir dari hubungan dengan Tuhan, dilakukan dalam kerendahan hati tanpa pamrih, membangun komunitas. Pelayanan benar diri sendiri berpusat pada diri sendiri ya. Pelayanan yang seperti melakukan secara seperti budak begitu yang salah ya, yang salah itu mengabdi itu fokusnya diri sendiri dan pencapaian eksternal. Jadi memang kita perlu bisa membedakan di sini dan hati-hati di sini. Ada pensiun dan pelayanan. Ketika pensiun pun kita bisa tetap melayani Tuhan ya. Eh, Lalu pelayanan dan penderitaan. Penderitaan jika dihadapi dengan iman dapat memurnikan, merendahkan hati dan memperdalam penyembahan kita kepada Tuhan. Pada akhirnya membawa istirahat yang lebih dalam. Oke. Oke, ini perbedaan pelayanan yang salah ya dengan pelayanan sejati. Yang di sini ini karena kewajiban, ego, digerakkan keinginan diakui, nilai diri dari kesuksesan, peran, dan kekuasaan, cemas, manipulatif, tertekan jika gagal atau tidak dihargai, menciptakan faksi, ya, mencari nama, memuja orang yang hebat, siapa, itu menjadi dilulukan, kompetisi, dan kelelahan kolektif. Nah, ini banyak terjadi Bapak Ibu ya di gereja-gereja ini. Hal seperti ini meskipun gereja pun ini bisa terjadi seperti ini ya. Tapi pelayanan yang sejati ya, hmm, sebagai hamba Tuhan mengalir dari keintiman. Ini evaluasi buat saya juga Bapak Ibu ya. Mengalir murni dari keintiman dan persahabatan dengan Yesus. Nilai diri sudah utuh di dalam kasih Tuhan. Kita ini hanyalah alat saja ya. Artinya nilai diri kita ini kita sudah berharga di hadapan Tuhan, kita sudah diselamatkan, kita sudah utuh, tidak harus mencarinya, penghargaan itu dari pelayanan kita, mencari nilai diri, penerimaan diri itu yang dimaksudkan adalah sudah utuh ya. Melayani Tuhan sebagai satu-satunya penonton bebas dari tuntutan hasil akhir. Ya. Eh, Ya kita melayani Tuhan ya, sebagai penonton artinya Tuhan yang berkarya sepenuhnya, hasil akhir serahkan kepada Tuhan, yang penting kita sudah melakukan yang kita bisa ya. Contohnya penginjilan, tugas kita adalah memberitakan kabar baik, orang percaya atau tidak itu karya Roh Kudus ya. Jadi hasilnya bisa membangun komunitas, membagikan kedamaian dan memancarkan istirahat. Ini Bapak Ibu seringkali terjadi orang pelayanan pasca Natal ya, setelah itu mereka tidak mau lagi pelayanan ya karena mereka terluka dalam pelayanan, mereka ada salah paham, ada ini ya, kelelahan ya, akhirnya membuat orang setelah itu nggak mau pelayanan lagi ya, bisa seperti itu ya. Jadi ini contoh-contoh melayani itu bagaimana. Lalu berikutnya, tools yang berikutnya adalah manajemen stres Bapak Ibu ya. Secara Alkitabiah eh, stres itu tidak terhindarkan, ada stres yang baik dan stres yang buruk. Ya, stres yang baik itu menolong kita untuk optimal, stres yang buruk itu menghambat, ya, merusak. Nah, bagaimana sekarang manajemennya, ya, ngaturnya stres ini bagaimana ya? Ada teknik relaksasi, pernafasan dalam, meditasi, ya. Hmm, Pernafasan itu bisa hitung, tarik berapa kali ya, lepaskan. Tarik berapa kali, lepaskan begitu ya. Atau tarik, tahan, lepaskan ya. Ada hitungan berapa kali, berapa detik begitu.
Lalu manajemen perubahan hidup, ya, mengubah perilaku tipe A, menetapkan batasan, menyelesaikan tugas yang tidak menyenangkan lebih dahulu. Restrukturisasi konektif, ya, mengubah pola pikir negatif yang tidak realistis menjadi pemikiran yang alkitabiah dan positif, yang benar. Lalu keterampilan asertif, ya, belajar mengatakan tidak, berani mengatakan tidak, ya, mengkomunikasikan kebutuhan dengan sehat, manajemen waktu, ya, prioritas mana yang penting, yang tidak penting, kesehatan fisik, ya, olahraga teratur, nutrisi yang baik, tidur yang cukup, lalu dukungan sosial dan keagamaan. Jadi sebenarnya ini masalah manajemen stres ini sebenarnya sebuah bisa menjadi suatu satu satu seminar tersendiri begitu ya. Intinya adalah bagaimana mengelola stres kita ya. Dan itu bisa menjadikan alat pertumbuhan karakter dan buah roh. Stres dapat menjadi pengingat akan kelemahan kita dan kebutuhan kita akan Tuhan yang memampukan kita untuk berkembang dalam kesulitan. Gary Collin dalam bukunya, ya ini saya yang menulis Gary Collin ya. Nah, dalam bukunya You Can Profit from Stress, ini dia memberikan saran ya, jangan berpura-pura jadi orang lain, jadi diri sendiri, pilih teman-temanmu yang bijak, jangan biarkan masalah mengendap, selesaikan masalah, akui ketakutan, hadapi, luangkan waktu untuk istirahat, lakukan sesuatu untuk orang lain, bersedia kompromi, negosiasi, membangun citra diri realistis, ya, lakukan hal yang benar, jangan curang, berbohong, ya, akui dosa-dosa kita, tangani satu hal pada satu waktu, cari keseimbangan dalam hidup kita, bersikap realistis, ya, kenali nilai pengurang stres dalam, ya, kenali hal-hal yang bisa mengurangi stres, ya, berenang, jogging, ya, musik, baca, menonton, aktivitas pengalih perhatian lainnya, ya, perlambat langkah, ya, bergerak, makan, bicara lebih lambat agar tidak merasa terlalu tertekan, belajar bertanggung jawab atas tindakan kita, diskusikan masalah dengan seorang teman, kerabat, pendeta atau konselor. Ini masukan daripada Gary Collin ya, seorang psikolog ya, juga yang hebat. Kalau dari saran dari Xiang Yang Tan ya, Dr. Xiang Yang Tan, ada pakai doa kesembuhan batin, belajar tegas, relaksasi ya sama ini ya tadi. eh, Pakai visualisasi yang menyenangkan begitu ya, pakai visualisasi untuk yang baik, merawat tubuh, olahraga sama ya, strukturalisasi kognitif, doa syukur, humor, membaca buku pengembangan diri, doa kontemplatif, meditasi dan kitab suci. Ini dari saya yang Tan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, ini bicara istirahat yang rest yang kekal. Ya, artinya buat kita orang percaya Tuhan, suatu waktu kita meninggal. Ketika kita meninggal, di sanalah istirahat kita yang kekal, Bapak Ibu ya. Rest in peace, ya. Keamanan yang kekal artinya kita yang sudah percaya kita terima Yesus, kita pasti diselamatkan. Dan Tuhan menjaga keselamatan kita, sehingga kita boleh percaya sekali kita diselamatkan menjadi anak Allah, keselamatan itu tidak hilang. Kita akan terus keselamatan itu dijaga oleh Dia. Kalau kita benar-benar sudah menjadi anak Allah, ya ini menjadi catatannya, status kita di hadapan Allah. Ketika orang sudah sungguh-sungguh lahir baru, terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan, gitu ya. Jadi ini tidak mengatakan ini untuk orang Kristen yang agama saja ya, ada profesor teologi yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan ya, yang begitu itu dia belum lahir baru Bapak Ibu ya. Kita tidak bicara dengan orang-orang yang pindah agama yang artinya mereka betul-betul tidak pernah sungguh-sungguh terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Itu yang
Jadi buat saya yang sudah lahir baru, sungguh-sungguh kita anak Allah, Tuhan akan menjaga keselamatan kita, Bapak Ibu ya. Kedaulatan di tangan Tuhan, begitu ya, untuk keselamatan itu. Jadi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, yaitu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ya. Keselamatan itu karena kasih karunia. Oke, harapan surga. Kepercayaan yang teguh pada surga dan kehidupan kekal memberikan harapan yang vital, membantu kita menghadapi kesulitan hidup saat ini, dan memotivasi kita untuk hidup buat kekekalan. Ya, kita belajar melihat hidup ini dari kacamata kekekalan, Bapak Ibu ya. Jangan lepaskan apapun, ya. Jangan lepaskan Yesus ya demi apapun ya. Sehingga ini menolong kita melawan godaan-godaan seks, godaan-godaan pornografi, godaan-godaan kehidupan dosa yang lain ya. Kita belajar, kita sudah dapat yang terbaik, keselamatan yang terbaik ya, surga yang anugerah yang melebihi dunia ini ya. Jangan karena dunia ini kita tidak menikmati keindahan keindahan yang Tuhan sudah berikan. Surga itu rumah sejati kita ya. Bumi baru yang ditransformasi di mana Tuhan berdiam bersama umatnya. Ini adalah pemenuhan akhir dari keberadaan kita. Keamanan kekal ya. Janji-janji Alkitab di Yohanes 10 ayat 27 sampai 29, Roma 8 38 sampai 39 menegaskan bahwa orang percaya sejati akan dijaga oleh Tuhan hingga akhir. Ya, saya pikir ini sudah berhenti di sini. Siapa yang memegang hidup kita ya? Istirahat sejati bukan sekedar teknik manajemen waktu. Istirahat sejati adalah jawaban atas pertanyaan siapa Anda? Kepada siapa kita mempercayakan kendali atas hidup kita ya? Berhenti berusaha menyelamatkan diri sendiri, kembalilah kepada pusat keheningan. Oke. Saya berhenti di sini Bapak